Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 dengan anggota Ance Delpina, Angelika Fitricia Sinaga, dan Nadia Nilam akan membahas materi tentang sel sebagai unit dasar kehidupan. Saya Nadia Nilam, mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan materi ini. Sejarah penemuan sel. Sel adalah bagian terkecil dalam tubuh makhluk hidup. Sejarah penemuan sel berawal dari sebuah penelitian seorang ilmuwan yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Ia merupakan seorang ahli biologi berkebangsaan Belanda yang secara tidak sengaja mengamati sebuah sayatan gabus batang tanaman Quercus suber dengan menggunakan mikroskop rancangannya. Berdasarkan hasil pengamatan itu, dia kemudian menemukan adanya banyak ruang kosong dengan dinding tebal sebagai pembatasnya. Ruang-ruang kosong yang ditemukan oleh Hooke ini kemudian ia beri nama dengan istilah selulae atau sel. Sel-sel yang ditemukan oleh Robert Hooke sebenarnya adalah sel gabus yang telah mati. Meskipun begitu, hasil kerja Hooke inilah yang kemudian membuka sejarah penemuan sel, sehingga menjadi jalan dan referensi dalam perkembangan teori dan teknologi sel di masa kini. Pada tahun 1632 sampai 1723, seorang ilmuwan bernama Antonie van Leeuwenhoek tertarik dengan hasil kerja Hooke. Ia kemudian mempelajari lebih dalam tentang rahasia kehidupan terkecil di muka bumi. Dengan mikroskop kecil berensa tunggal hasil rancangannya, ia memantapkan niatnya untuk memulai penelitiannya. Dengan menggunakan mikroskop tersebut, dia mulai mengamati air rendaman jerami. Dari hasil pengamatan pertamanya, Anthony menemukan adanya gerakan-gerakan organisme kecil dalam air yang diamatinya. Kemudian, organisme tersebut ia beri nama dengan istilah bakteri. Atas hasil pengamatannya tersebut, Anthony van Leeuwenhoek dianggap sebagai orang pertama yang menemukan sel hidup dalam sejarah penemuan sel. Berikutnya teori sel. Teori sel adalah teori ilmiah yang pertama kali dirumuskan pada pertengahan abad ke-19. Dari rumusan tersebut terdapat 3 prinsip dari teori sel. Pertama, semua organisme hidup terdiri dari satu atau lebih sel. Contoh organisme yang terdiri dari satu sel adalah bakteri dan amuba. Kedua, sel adalah unit dasar struktural atau organisasi dasar dari semua organisme. Maksudnya di sini bahwa sel adalah unit dasar penyusun suatu organisme. Karena dalam setiap organisme pasti ditemukan suatu sel. Ketiga, sel berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Jadi sel yang ada sekarang itu berasal dari sel sebelumnya karena sel itu dapat bereproduksi. Berikutnya kita akan membahas tentang perkembangan konsep sel. Pertama, Robert Hooke. Kenapa Robert Hooke? Karena Robert Hooke adalah orang yang pertama kali mengamati sel, tepatnya pada tahun 1665. Hasil kerja Hooke inilah yang kemudian membuka sejarah penemuan sel. Yang kedua, teori terbaru. Teori yang dikemukakan oleh Hooke kemudian dilanjutkan oleh Matthias Selden dan Theodor Schwann pada tahun 1836 yang membuktikan bahwa sel bukanlah rongga kosong, melainkan berisi protoplasma yang berfungsi mendukung segala aktivitas makhluk hidup. Ketiga, sel sebagai unit struktural. Teori ini berkembang lagi dengan gagasan baru, yaitu setiap sel berasal dari sel lainnya dan sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Keempat, sel sebagai unit fungsional dan hereditas. Sel melakukan respirasi, transportasi, sintesis, reproduksi, respon, dan masih banyak kegiatan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, sel sebagai unit fungsional terkecil bermakna bahwa semua kegiatan makhluk hidup dilakukan pada tingkat sel. Metode pengamatan sel. Pertama, mikroskopis. Sel adalah jaringan dalam tubuh yang ukurannya sangat kecil, sehingga diperlukan bantuan dari mikroskop untuk melihatnya. Kedua, mikroteknik. Sel harus dibuat bentuk preparat yang tipis terlebih dahulu, jaringan difiksasi, diiris atau disayat,
dengan alat yang bernama mikrotom. Diwarnai lalu diletakkan pada kaca objek dan ditutup dengan kaca penutup. Semua rangkaian proses tersebut disebut dengan mikroteknik. Ketiga, biakan sel. Dilakukan dengan menanamkan sel atau jaringan hidup yang diambil dari dalam tubuh ke dalam media yang sesuai. Media yang dipakai antara lain serum darah dan ekstrak jaringan embrio, yang lebih praktis dengan media sintetis. Keempat, sitokimia. Metode pengamatan sel dengan cara memberi enzim pada jaringan, lalu hasilnya dilihat dengan mikroskop. Metode ini dilakukan untuk melihat fungsi suatu organel yang terdapat di dalam sel. Kelima, biokimia. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis susunan kimia organel dalam tabung reaksi di laboratorium, yaitu dengan melakukan sentrifugasi pada sel, yang akan menghasilkan endapan sel untuk kemudian dianalisis secara kimiawi. Keenam, sitogenik. Metode pengamatan dengan cara melihat susunan genetik secara khusus. Ketujuh, freeze fracture. Metode pengamatan dilakukan dengan cara membekukan sel atau jaringan secara mendadak dalam cairan nitrogen dengan suhu min 180 derajat. Lalu dipecahkan di ruang hampa udara dengan pisau logam yang tajam. 8. Sentrifugasi. Metode dilakukan dengan cara menghancurkan sel atau jaringan di dalam alat sentrifugasi. 9. Autoradiografi. Sel atau jaringan diberi bahan radioaktif isotop dan diberi warna dengan perak bromida. Kemudian dipotret lalu diamati di bawah mikroskop. 10. Difraksi sinar X. Sel disinari dengan sinar X lalu dibuat potretnya. Metode ini lazim digunakan dalam biologi molekuler. Berikutnya, sifat fisik dan sifat kimia sel. Sel terdiri dari protoplasma dan organel sel. Sifat fisika protoplasma yaitu bersifat koloid encer maupun semigel. Sifat kimia protoplasma tersusun atas zat anorganik dan organik. Protoplasma memiliki pH netral berkisar 6,8 sampai 7,2. Dan sel mengandung sekitar 75-85% air. Berikutnya, struktur dan fungsi sel. Membran sel. Fungsinya mengatur keluar masuknya substansi atau zat ke dalam sel, mengikat hormon dengan adanya reseptor, mengenal molekul-molekul di lingkungan sel, contohnya antigen. Sitoplasma. Fungsinya sebagai media suspansi bagi partikel-partikel kecil dan organel-organel sel. Kedua, menyalurkan dan melarutkan zat yang dibutuhkan organel-organel sel, tempat berlangsungnya metabolisme. Nukleus. Fungsinya sebagai reproduksi sel, mengatur hampir semua aktivitas fisiologi sel melalui pembentukan enzim yang spesifik. Retikulum endoplasma. Fungsinya penyokong, menghantarkan rangsangan intraseluler, tempat terjadinya reaksi kimia, dan tempat penimbunan zat bersama-sama dengan badan Golgi. Ribosom, fungsinya untuk sintetis protein. Lisosom, fungsinya berperan untuk berlangsungnya pencernaan intrasel, untuk mencerna atau menghancurkan organel-organel sel yang sudah tua dan tidak berfungsi lagi. Peroxisom, berfungsi dalam metabolisme lipid, detoksifikasi zat kimia, memecah asam lemak dan amino, sebagai penghasil enzim katalase dan oksidase, sebagai bahan bakar respirasi sel, dan lain sebagainya. Badan Golgi, fungsinya membentuk dinding sel tumbuhan, tempat untuk memodifikasi protein, membentuk membran plasma, dan lain sebagainya. Mitokondria, fungsinya tempat respirasi seluler, menghasilkan energi, metabolisme asam lemak, dan transduksi sinyal seluler. Sentrosom, fungsinya mempertahankan jumlah kromosom sebagai pusat reproduksi mikrotubulus, bertanggung jawab untuk pemisahan sel induk dari dua, dan mengatur silia primer. Yang terakhir, sentriol, fungsinya membentuk kutub-kutub pada proses pembelahan, berperan dalam proses mitosis dan penyelesaian sitoskeleton. Berikutnya, transport zat pada sel. Organel yang berperan dalam transport zat adalah membran sel. Transport zat terbagi menjadi dua bagian, yaitu transport aktif dan transport pasif. Transport aktif.
Sebelumnya, transport aktif itu adalah transport yang menggunakan energi. Yang pertama, pompa ion. Pompa ion adalah transport ion melalui membran dengan cara melakukan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion yang ada di luar sel. Prosesnya, ion Na+ akan melekat pada protein di dalam membran sel. Ketika ATP dihidrolisis menjadi ADP, fosfat yang dihasilkan akan melekat pada protein. Melekatnya fosfat pada protein menyebabkan protein berubah bentuk. Perubahan bentuk dari protein ini membuat ion Na+ keluar dari dalam sel. Bersamaan dengan itu, ion K+ akan melekat pada protein dan fosfat akan lepas. Lepasnya fosfat menyebabkan bentuk protein kembali ke bentuk semula. Maka ion K+ akan masuk ke dalam sel. Yang kedua, endositosis. Endositosis merupakan transport makromolekul dan materi yang sangat kecil ke dalam sel dengan cara membentuk vesikula baru dari membran plasma. Ketiga, eksositosis merupakan transport molekul mulia seperti protein dan polisakarida melintasi membran plasma dari dalam keluar sel. Transport pasif. Transport pasif adalah sebuah transportasi pada sel yang tidak menggunakan energi. Terdapat dua macam, yaitu difusi dan osmosis. Difusi adalah sebuah perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah atau perpindahan air dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Sedangkan osmosis adalah kebalikannya, yaitu perpindahan zat dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi atau perpindahan air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sekianlah video presentasi dari kelompok 2, semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika videonya tidak menarik dan kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.